Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Abdillah dengan NIM 41824010007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UAS pemrograman web. Yang pertama, soal pada P1 ini adalah buatlah formulir simulasi perhitungan nilai semester dengan menggunakan kode-kode HTML dan skrip PHP seperti di bawah ini. Nah, jadi ada NIM, nama buat user menginput NIM atau nama, kemudian ada pemrograman, kemudian ada matkul, jumlah SKS-nya, terus ada nilai hurufnya, ada nilai bobot. Baik, kita akan masuk ke codingannya. Oke, jadi yang pertama itu kita akan masukin doctype HTML. Doctype HTML, tutup kurung. Yang kedua kita akan masukin HTML, tutup kurung. Lalu kita masukin head, kurung lagi. Selanjutnya kita akan bikin judul title yaitu tentang simulasi perhitungan nilai semester. Garis miring title. Dan selanjutnya kita masukin garis miring head. Lalu kita masukin body. Nah, selanjutnya kita akan bikin nah, pada bagian sini tuh kita akan masukin judul lah tentang simulasi perhitungan nilai semester buat ditampilkan di halaman website. Kita masukkan tentang simulasi semester. Lanjut ke oh, sorry action sama dengan nah pada form action ini tuh dia buat masukin file pada yang P2. Nah, kenapa masukin file P2? Karena kan kalau pengeluaran P1 itu kan dia hanya menampilkan buat user menginput kayak nama, NIM-nya itu berapa, SKS-nya itu berapa. Nah, kalau P2 itu dia akan menampilkan outputnya. Misal langsung tertera nih namanya siapa, NIM berapa. Nah, terus ada maksimal jumlah SKS-nya. Misal IP-nya dia itu rendah. Nah, maksimal SKS-nya itu adalah 18. Nah, kalau IP-nya itu tinggi, maksimal SKS-nya itu adalah 24. Ya, kita masukin. Jadi filenya itu harus sesuai sama yang file P2. UAS P2.php titik 2. Selanjutnya method sama dengan kemudian dalam kurung kita akan lanjut membuat table. Nah, pada table ini tuh kita akan bikin table buat user menginput kayak NIM-nya dia, namanya dia. Oke, lanjut buka kurung.
Terus kemudian nanti kita akan membuat kolom NIM, itu buat user memasukkan NIM mereka. NIM garis miring TD. Selanjutnya kita masukkan lagi TD, sorry, TD, input, sorry, sebenarnya input type dan text, sorry, kurang sama dengan string itu NIM yang require, buka kurung, sorry, buka kurung TD. Kita masukin garis miring TD. Nah, lalu yang di bawahnya kita masukin TR. Nah, kita akan bikin table buat nama, biar user tuh bisa menginput nama mereka. Masukin TR itu nama, buka kurung TD. Masukin tutup kurung, kemudian titik dua, input, input type sama dengan kita masukin teks. Karena buat membuat nama tutup kurung, kita buka kurung lagi, slash TD. Kita akan masukin tutup kurung, sorry, garis miring TR kurung. Oke, sorry kan ini TD ya, bukan TR, kesalahan dikit. TD. Baik, selanjutnya kita akan bikin, kita masukkan table, kita kurung. Nah, selanjutnya kita bikin H3. Hasil mulai semester. Ya, garis miring H3, H3, tutup kurung. Nah, itu buat kita akan bikin eh, kayak kolom mata kuliah, SKS, terus ada
nilai bobot seperti itu. Lanjut, bikin bobot, bobot, itu kita masukin kayak kita akan masukin TD, terus itu sama dengan 6. Masukin B, web 2, lalu titik 2, buka kurung, garis miring, kita masukin B, ini buka kurung lagi, garis miring TD. Nah, itu buat mata kuliah pemrograman web 2. Lanjut, kita masukin TD, sorry, salah. Kita bikin TR lagi, kemudian masukin TR lagi. Kita bikin TD, kita masukin SKS buat user memasukin berapa sih jumlah SKS pemrograman web 2 ini. Lanjut, TD, tutup kurung, buka kurung lagi, TD, terus kemudian input, dan type sama dengan number yang masukin ini SKS 1 required, lalu kita tutup kurung, kita buka kurung lagi, kita masukin garis miring TD di bawah, kita masukin TD, tutup kurung, kemudian input, kita masukin nilai user masukin nilai mereka di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Terus kemudian buka kurung, garis miring TD, tutup kurung. Teruskan lagi TD, kemudian input, type sama dengan number, kemudian masukin name, dan sama dengan
huruf 1 required. Tutup kurung, lalu buka kurung lagi, garis miring, TD. Nah, kita bikin lagi, kita masukin kayak gitu. Kemudian kita masukin nilai bobot. Buka kurung, garis miring, TD. Tutup kurung. Ya, sorry, ini ada kesalahan. Nah, bawahnya kita masukin TD. Kurung, kita masukin input, input type sama dengan sorry, kita masukin type sama dengan ini, kemudian name, bobot, kemudian ukuran, ukuran, dari, dari. Terus nanti kita masukin tambahan di sini. Nah, jadi pada halaman ini tuh buat user mengisi, ini kan ada label hasil nilai semester. Nah, user tuh tinggal ngisi pada pemrograman web 2 SKS-nya ini berapa, terus nilai hurufnya itu berapa, terus ada nilai bobotnya itu berapa. Nah, user tinggal masukin nilai-nilai mereka. Oke, kita lanjut. Dan kurung lagi TR, kurung, kurung lagi TD, cos sama dengan 6, terus buka kurung, sorry, tutup kurung, TR, TD, TR. Sorry, ini TD-nya ada garis miringnya, TR juga. So, lanjut kita haruskan TR lagi, kita masukin TD, oh, sorry, TR spasi, kemudian kita masukin B, sorry, masukin TR, kemudian
kita masukin TD. Nah, sorry, ini ada kesalahan sedikit kurang sama dengan. Nah, kemudian ini juga ada yang typo. Terus kita bikin oke, nilai bobot. So, itu baru. Selanjutnya kita akan masukin TD, kemudian response dengan 6, 5, lalu kita masuk ke matkul komputer masyarakat. Hari ini yang kurang. Nah, komputer masyarakat. Kedua, S, D, E, betul. Selanjutnya kita akan masuk ke sini saya kali. Nah, ini kita bikin kayak yang tadi. Ada SKS, nilai huruf, nilai bobot buat matkul komputer masyarakat. SKS, nilai input, ini kita turun baik dengan nomor name sama dengan SKS 2. Kan tadi SKS mata kuliah 1, SKS mata kuliah 2. Name SKS 2 dengan required required kurung buka kurung garis miring TD. Terus selanjutnya ya, kita copy aja nih. Terus selanjutnya kita tarik kurung kemudian TD kurung lalu masukin konstan sama dengan 6, sorry, lalu tutup kurung, kita buka kurung lagi, yaitu TR, tutup kurung, kita buka kurung lagi, garis miring TD, tutup kurung, kita buka kurung lagi, garis miring TR, tutup kurung TD,
sama dengan 6 dan buka kurung, buka kurung, skin B. Lalu kita masukin mata kuliah riset teknologi informasi. Tadi kan udah komputer masyarakat, pemrograman web, dan satu matkul lagi yaitu riset teknologi informasi. Kurung, terus miring TR, kurung, sekali lagi TR, kurung. Nah, dikarenakan tiap mata kuliah isinya itu sama sama yang di atas, ada nilai huruf, ada bobot, ada jumlah SKS-nya juga. Jadi kita tinggal tempel saja ngikutin sama yang di atas. Tempel S gitu. SKS mata kuliah yang ketiga. Ini juga yang kedua. Nomor tiga. Nomor dua. Kemudian dua. SKS juga. Masukin BR tutup kurung. Lalu masukin input. Type sama dengan submit. Masukin value. Value sama dengan menghitung nilai itu. Nilai tutup kurung. Lalu kita isi tutup kurung form tutup kurung. Selanjutnya tutup kurung garis miring, kita isi body tutup kurung. Selanjutnya HTML. Nah, codingan sudah selesai. Setelah itu saatnya kita running. Nah, oke, kita akan running yang UAS P1-nya dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi user tuh bisa menginput NIM, nama, kemudian ada hasil nilai semester, ada 3 mata kuliah, ada pemrograman web 2, komputer masyarakat, riset, teknologi informasi. Kemudian di masing-masing mata kuliah itu ada jumlah SKS. Misal, pemrograman web 2 ini SKS-nya berapa? Kita masukin 3. Komputer masyarakat SKS-nya 3. Riset teknologi 3. Kemudian nilai huruf kita masukin misal A. Nah, kemudian komputer masyarakat misal kita dapat E. Nah, riset teknologi informasi kita dapat A. Lalu kita masukin bobotnya 4, ini 0, kemudian ini 4. Nah, kita masukin ini nih. 418, 240, 1007. Itu NIM saya. Kita masukin nama Aldi Abdillah. Nah, ini adalah tampilan pada P1. Nah, kalau tampilan P2 tinggal klik ini menghitung nilai IP. Nah, nanti akan muncul nih berapa IP-nya. Kalau IP-nya rendah, dia nggak bisa ngambil SKS 24. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang P2. Baik, kita akan lanjut yang P2. Jadi yang pertama kita buka kurung,
yang tarikannya PHP enter kita masukin I yang turun buka kita masukin dolar server sorry server yes replace di meta kita buka kurung lagi ini jadi kita masukin name sama dengan kurung ini terus kemudian buka kurung lagi ini terus itu titik dua lanjut nama sama dengan skin logo dolar garis bawah post kemudian buka kurung nama nah jangan lupa titik dua baik ini adalah buat ngambil data identitas itu ada NIM dan nama oke selanjutnya kita masukin logo dolar lagi SKS1 sama dengan oke terus dolar post lalu kita buka kurung lagi kita masukin SKS1 nah, jangan lupa titik dua kita masukin logo dolar lagi bobot sama dengan kurung buka plot logo dolar script post kurung buka kita masukin bobot lupa titik dua nah ini tuh buat mengambil data nilai dan SKS mata kuliah selanjutnya kita bikin kayak gini lagi logo dolar kemudian SKS 2 dengan pager logo dolar di bawah post kurung buka SKS 2 kita masukin logo dolar lagi kemudian bobot dengan kita masukin float dan logo dolar klik bawah post bobot kita masukin bobot 1 kemudian yang bawah ini bobot 2 nah kalau yang kedua ini tuh buat ngambil data dan nilai SKS mata kuliah yang kedua
Kalau ini buat mengambil data dan SKS mata kuliah yang pertama. Jangan lupa titik dua. Kita bikin lagi sama kayak gini buat yang mata kuliah ketiga. Kita blok aja. Nah, kita tinggal ganti SKS ketiga. SKS 3, jadi 3. Total SKS. Nah, SKS sama dengan dolar SKS 1 ditambah SKS 2 tambah SKS 3. Sorry, ini dolar. Logo dolarnya itu ketinggalan. Baik, jangan lupa titik 2. Nah, jadi ini tuh buat menghitung total SKS yang ditempuh. Oke, selanjutnya kita masukin logo dolar lagi. Terus nilai total sama dengan nilai total sama dengan buka kurung logo dolar total SKS, sorry, SKS 1 dikali bobot kemudian ditambah kurung dengan SKS 2 dikali bobot. Ini bobot 1 tambah lagi kurang SKS 3 kali bobot 3. Jangan lupa titik 2 belakang. Nah, jadi ini tuh buat menghitung total IP pendapatan kita. Lanjut si. Nah, ini tuh buat menghitung nilai total SKS dikali nilai bobot. Ini ada SKS 1 dikali bobot 1, SKS 2 dikali bobot 2, SKS 3 dikali bobot 3. Kemudian kita masukin lagi logo ini. Total IP. Total IP sama dengan total SKS 0 nilai total atau total SKS 0.2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan logika maksimal SKS. Kita masukin if total, sorry, logo dolar ketinggalan. If total IP
lebih dari 3, kita kurung, dolar maksimal SKS sama dengan 24. Nah, ini kalau buat total IP-nya itu lebih dari 3, maka maksimal SKS itu boleh 24. Nah, kita akan masukin kondisi lain. Ya, if total total IP sama dengan 2.75 dan total IP kemudian 20, SKS dengan 20. Nah, kalau total IP-nya itu di bawah 3 sampai 2,75, itu maksimal SKS-nya adalah 20 SKS. Kita bikin kondisi lagi, kondisi satu lagi, heels, di dengan SKS sama dengan 18. Nah, kalau total IP-nya itu di bawah 2,75, itu maksimal SKS-nya yang boleh diambil adalah 18. Kalau masih kalau IP-nya itu 2,75 sampai 3, itu maksimal SKS-nya adalah 20. Setelah itu kita masukin dot type L tutup kurung, kita masukin HTML, tutup kurung, kita masukin head, tutup kurung. Selanjutnya kita masukin judul, yaitu itu. Nah, titelnya itu hasil simulasi IP. Garis miring titel, tutup kurung. Lanjut garis miring, kita masukin body, kurung. Kemudian kita masukin ini, PHP, kok, klik 2, tanda tanya,
Ini yang kita masukin lagi back. Bikin table turun masukin table, kemudian masukin table turun SKS ditempuh. Jadi tadi turun lagi masukin table kita turun dengan tanda tanya PHP ku yang total SKS ketik 2 tanya yang kita masukin TD kita masukin TR lagi berarti ada guys. Habis itu kita masukin TD nilai total dalam kurung sambil kita kurung lagi TD. Ini kita masukin TD lalu semuanya terus kurung print dan kita masukin X total 2 tanda tanya jadi kita masukin TD lalu kita masukin TR lagi kita masukin TR TD lalu kita masukin TD ini dengan PHP kita masukin total IP yang ketik 2 kemudian tanda tanya kurung /td itu kurung
Kita masukin B. Masukin masukin B. Terus dan mengambil maksimal PHP maksimal SKS. Titik 2 tentangnya untuk SKS Oke. Di sini yang terakhir kita masukin body dan HTML dari HTML. Oke, jadi penjelasan singkatnya tuh pada bagian sini tuh dia buat mengambil data identitas yang berisi NIM dan nama. Nah, kalau bagian sini itu buat mengambil data nilai dan SKS mata kuliah. Oke, selanjutnya itu ini SKS pada mata kuliah pertama, ini SKS pada mata kuliah kedua, ini SKS pada mata kuliah ketiga. Nah, ini juga, nah ini penjelasannya nih. Kalau IP-nya itu lebih dari 3, dia boleh mengambil maksimal 24 SKS. Nah, kalau misal IP-nya itu di bawah 3, tapi nggak lewat dari 2,75, nah, maksimal ngambil SKS-nya itu adalah 20. Nah, gimana kalau IP-nya di bawah 2,75? Kalau IP di bawah 2,5 itu 2,75 itu maksimal ngambil SKS-nya itu 18 SKS. Oke, jadi pada bagian sini tuh menampilkan identitas mahasiswa ketika output dijalankan. Oke, jadi ini tuh buat menampilkan hasil perhitungan. Nah, kalau yang bagian sini, dia buat menampilkan total SKS. Lalu, yang di bagian sini tuh dia menampilkan total nilai dengan 6 angka di belakang koma. Nah, kemudian pada bagian ini, itu buat menampilkan IP dengan 7 angka di belakang koma. Nah, lalu yang paling bawah itu adalah kalimat yang menampilkan Anda berhak mengambil maksimal berapa SKS tergantung dari IP mahasiswanya tadi. Nah, ini kan tadi kan yang P1 kan belum kita pencet kan yang menghitung nilai IP. Nah, sekarang kita akan pencet. Nah, output yang keluar adalah NIM dengan NIM 41824011007 atas nama Aldi Abdillah. Jadi total SKS yang ditempuh adalah 9 tadi dari 3 mata kuliah. Kemudian nilai total SKS dikali nilai bobot yaitu 24. Kemudian total IP Anda itu 2,6. Jadi Anda berhak mengambil maksimal 18 SKS. Dikarenakan total IP saya tuh di bawah 2,75. Jadi kagak bisa ngambil 20 ataupun 24 SKS. Misal kita masukin ini A. Nah, ini 4. Nah,
Jadi nilai total SKS dikali nilai bobot itu 36, kemudian total IP Anda itu adalah 4. Jadi saya itu berhak mengambil maksimal 24 SKS. Kalau yang tadi ada S1 itu maksimalnya 18, sekarang saya berhak mengambil maksimal 24 SKS. Berikut adalah output pengeluaran pada soal P2. Output pada P1 ya ini. Jadi kita tinggal masukin-masukin kayak SKS, nilai huruf, nilai bobot, terus ada NIM dan nama. Nah, selanjutnya itu pada soal P3 yang bagian A, soalnya itu buatlah database dengan nama DB UAS Rabu pagi pada DBMS MySQL dengan tabel sebagai berikut, yaitu tabel dokter, ada kode dokter, nama dokter, kode spesialis, nomor telepon, kemudian jenis kelamin. Kita akan input TB dokternya. Oke, ini DB UAS Rabu pagi. Database DB UAS Rabu pagi itu telah dibuat. Jadi kita tinggal masukkan TB dokter dengan jumlah kolomnya itu ada yang pertama itu kita masukin kode dokter, kemudian yang kedua kita masukin nama dokter, yang ketiga itu kita masukin kode spesialis, lalu nomor handphone, kemudian jenis kelamin. Kemudian pada jenisnya ini kita masukkan tipe data char. Yang ini kita masukkan varchar, kemudian char lagi. Yang bawah ini kita masukkan varchar. Habis itu kita masukkan char. Kemudian panjang nilai ya. Kita masukin 3, terus 50, lalu 3, masukin 15, kemudian 1. Nah, ini kita masukin primary. Nah, sudah diproses. Nah, kita masukin nih yang nama-nama tadi. Ada kode dokter, nama dokter, kode, kode spesialis, handphone, jenis kelamin. Kita masukin di sini. Yang pertama itu ada kode dokter. Kode dokternya itu yang pertama D, D01, kemudian namanya Muhammad Irfan, lalu kode spesialisnya ANK, nomor teleponnya ini, lalu jenis kelaminnya P. Kemudian yang bawah kita masukkan kode dokter D202, D02, namanya Muhammad Rifki, terus kode spesialisnya GIG, lanjut ke nomor teleponnya, setelah itu jenis kelamin. Ini baru 2 ya, kita tambahin lagi. Kita masukin yang ketiga, E03, nah, namanya itu Anissa Ramadhani, kemudian kode spesialisnya itu DLM, lalu nomor teleponnya masukin, kemudian jenis kelaminnya kita tambahkan lagi 4. Baik, kita masukin yang D04 dengan nama Tania Kerin Abidin, kemudian kode spesialisnya BDH, lalu nomor teleponnya kita masukin, kemudian jenis kelamin kita tambah lagi 5. Yang kelima D05, kemudian dengan nama Fahri Rizky, kemudian kode spesialisnya itu KLT, lalu kita masukkan nomor teleponnya dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita tambahkan lagi yang keenam
dengan kode dokternya itu D06, namanya Siti Farah, kode spesialisnya KDG, kemudian nomor teleponnya kita masukkan, lalu kita masukkan jenis kelaminnya. Kita tambahkan lagi 7, D07 dengan kode dokter atas nama Farhana Putri, lalu kode spesialisnya ANK, nomor teleponnya kita masukin, habis itu kita masukin jenis kelamin. Berulang sampai D10. Ini baru 7, lanjut yang ke-8. Kita masukin D08 atas nama Oka Irfan, kemudian kode spesialisnya JTG, lanjut ke nomor telepon, kemudian jenis kelamin. Nah, yang ke-9 D09, kemudian kita masukin namanya, nama dokternya Diki, benar kan Diki. Terus kita masukin kode spesialisnya GIG, terus nomor telepon, kemudian jenis kelamin. Nah, yang terakhir nih yang 10. Nah, yang ke-10 kita masukin D10 atas nama Amanda. Kemudian kita masukin kode spesialis, lanjut ke nomor telepon. Setelah itu jenis kelamin. Nah, kalau udah semua, kita klik kirim. Nah, kalau kayak gini tuh sudah jadi ya. Nih, TB dokter. Nah, udah jadi kan sesuai sama yang soal tadi pada P1. Sorry, pada P3. Tuh, ada kode dokter, nama dokter, ada 10, kode spesialisnya, kemudian ada nomor telepon, dan ada jenis kelamin. Dan ini adalah jawaban pada nomor P3 bagian A. Nah, sekarang kita lanjut ke P3 bagian B. Buatlah skrip PHP untuk menambahkan sebuah tabel, yaitu TB spesialis ke dalam DB UAS Rabu pagi. Ntar kita masukin nih, kode spesialis, ada spesialis, kode spesialisnya ada ini, spesialisnya dokter umum, penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, jantung, telinga hidung dan tenggorokan, gigi, dan kulit. Baik, setelah file dibikin, saatnya kita masukin codingnya nah, yang koneksi terlebih dahulu. Oke, kita masukin, buka kurung, terus kita tanya PHP, kita masukin host, dengan localhost, kemudian kedua kita lanjut ke user, root, dan kedua masukin password. Lalu kita bikin database, dengan maksudnya databasenya ini harus sesuai dengan ini nih, nama database yaitu DB UAS Rabu pagi. Masukin DB UAS Rabu pagi. Jangan lupa titik 2. Setelah itu kita masukin koneksi. Koneksi sama dengan SQLi, kemudian connect, habis itu buka kurung, kita masukin host, lalu kita masukin user juga, kita masukin password, buka kurung, kita masukin dan kemudian koneksi, koneksi database gagal.
2 yang titik SQLi connect error. Nah, oke, yang bagian koneksi PHP-nya itu sudah kita buat. Kayaknya tadi masih ada kurangan, kurang i. Oke, mari kita coba. Kayaknya masih ada yang kurang deh. I, Nah, dia akan menampilkan tabel TB spesialis ini berhasil dibuat secara otomatis. Sekarang kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita restart. Kemudian, nah, jadi di sini tuh TB spesialis sudah ada. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja, kita tambahkan. Kita lihat kode spesialis yang pertama itu adalah UMM, kemudian dokter umum, spesialis dokter umum. Nah, masuk yang kedua itu DLM, yaitu penyakit dalam. Nah, kurang nih, coba 4, 5, 6, 7. Baik, kita masukin terakhir berapa? Kita masukin yang ketiga. Yang ketiga itu ANK, spesialis anak. Lanjut KDG, itu spesialis kandungan. Lanjut lagi ke BDH, yaitu dokter spesialis bedah. Lanjut ke JTG, itu spesialis jantung. Lanjut ke THT, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Masih kurang, mungkin kita tambahkan lagi. 1, 2. Selanjutnya itu ada GIG, yaitu spesialis gigi. Lanjut ada kulit, LT itu spesialis kulit. Nah, setelah sudah diisi semua, kita tinggal chat kirim. Nah, 9 baris berhasil ditambahkan. Oke, kita balik ke sini. Nah, sudah masuk, tabelnya jadi sudah ada. Oke, sesuai ya. Berarti soal yang P3 bagian B itu sudah, buatlah skrip PHP untuk mendapatkan sebuah tabel, yaitu TB spesialis ke dalam DB UAS Rabu pagi. Simpan spesialis.php. Nah, berarti udah ya. Ini udah tampil tabelnya, yaitu ada KD spesialis, kemudian ada spesialis, ada anak, bedah, penyakit dalam, gigi, jantung, kandungan, kulit, telinga, hidung, dan tenggorokan, kemudian dokter umum. Sekarang kita lanjut ke P3 bagian C. Buatlah skrip PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah menampilkan seluruh field pada TB spesialis yang dimana kode spesialis diawali dengan huruf konsonan, yaitu K ke dalam jendela browser. Oke, kita akan masuk ke soal yang bagian C. Nah, setelah codingannya jadi, kita akan running di localhost.
Nah, tadi apa? Row PHP. Nah, jadi ini tuh adalah output program tersebut. Karena query itu menggunakan where kd spesialis like terus k, maka yang tampil hanya data dengan kode yang diawali huruf k seperti gambar di atas. Nih, kode spesialis, kdg, klt, terus nama spesialisnya kandungan, kulit. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.